Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Yulianti dengan NIM 1830401038 dari jurusan Perbankan Syariah kelas 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar. Nah, saya di sini akan mempresentasikan makalah analisis pembiayaan perbankan syariah kelompok 4, yang mana judul makalah ini adalah laporan keuangan dan analisis keuangan. Untuk poin yang pertama ini, definisi dari laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan suatu informasi yang menggambarkan bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi ini dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut. Nah, menurut Munawwair, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut atau perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan ini diharapkan bisa membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Untuk poin yang kedua ini terdapat kegunaan dan tujuan dari laporan keuangan. Untuk yang pertama, kegunaan laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya, sehingga membutuhkan informasi tentang sejauh mana sih kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan tersebut, bagaimana potensi dividennya. Karena dengan informasi tersebut, pemegang saham dapat memutuskan untuk tetap mempertahankannya, menjual, atau bahkan membeli saham tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan, maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Seperti keinginan perusahaan untuk melakukan right issue. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa pengertian dari right issue? Jadi, pengertian dari right issue adalah artinya penjualan saham yang diprioritaskan kepada pemilik saham lama untuk membeli, sehingga data laporan keuangan yang diperoleh dan disajikan, maka investor atau pemilik saham perusahaan akan bisa menganalisis bagaimana kemampuan profitabilitasnya dan dividen yang akan dihasilkan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan ini sangat berguna untuk melihat bagaimana kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Dan untuk tujuan laporan keuangan ini yang biasa kita ketahui adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Nah, ada juga nih tujuan dari laporan keuangan ini secara garis besar. Nah, tujuan dari laporan keuangan ini secara garis besar adalah yang pertama sebagai screening atau sarana informasi. Analisa ini digunakan berdasarkan laporan keuangannya. Dengan demikian, seorang analisis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana situasi serta kondisi perusahaan yang akan dianalisa. Untuk yang kedua ini understanding atau pemahaman. Analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, bagaimana kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil usahanya. Yang ketiga, forecasting atau peramalan. Analisa dapat digunakan untuk meramal kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Yang keempat, diagnosis. Analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen maupun masalah yang lainnya dalam suatu perusahaan. Yang kelima, evaluation atau evaluasi. Analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan pelaksanaan manajemen dalam tujuan perusahaan secara efisien. Laporan keuangan ini merupakan informasi bagi yang membutuhkan. Ternyata ada juga nih terdapat kelemahan dan keterbatasan. Menurut prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau biasa disebut PAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis.
Laporan keuangan bersifat historis ini merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, laporan keuangan ini bersifat umum dan bukan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan ini tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melakukan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos-pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak terjadi atau menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. Yang kelima nih, laporan keuangan bersifat konservatif. Dalam menghadapi ketidakpastian, bila beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai pelaksanaan suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Yang keenam, laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomisnya suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya atau biasa disebut formalitas. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis atau pemakaian laporan diasumsikan untuk memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Yang kedelapan, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi-variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antara perusahaan. Yang kesembilan, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan biasanya pada umumnya diabaikan. Poin yang keempat itu bentuk-bentuk dari laporan keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan sangatlah penting bagi seseorang analis untuk mengetahui dan mengenal bentuk ataupun prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan serta masalah-masalah yang diperkirakan akan timbul dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, bentuk-bentuknya apa aja sih? Untuk yang pertama ini neraca, financial statement yang memberikan informasi tentang posisi keuangan, diantaranya ada aktiva atau aset. Menurut Kashmir, aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik pada masa saat tertentu dan periode tertentu. Nah, komponen aktiva ini secara umum terdiri dari aktiva lancar atau current asset, investasi atau investment, aktiva tetap atau fixed asset. Yang keempat ini aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Yang kelima aktiva lain-lainnya atau other asset. Untuk yang kedua ini ada hutang atau kewajiban, biasa disebut liabilities. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Nah, komponen kewajiban ini secara umum terdiri dari kewajiban lancar atau current liabilities. Yang kedua, kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Yang ketiga, kewajiban lain-lain atau other liabilities. Yang keempat, kewajiban yang disubordinasikan atau subordinated liabilities. Untuk yang ketiga, ada modal atau equity. Dengan komponen ini adalah komponen yang terakhir, yaitu selisih dari aktiva dengan kewajiban atau hutang. Modal ini adalah investasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Komponen modal terdiri dari modal saham atau capital stock. Yang kedua, agio saham atau surplus. Yang ketiga, laba yang ditahan atau retained earning. Yang keempat, laba tahun berjalan atau profit of current year. Yang kelima, selisih penilaian kembali aktiva tetap. Nah, untuk poin kedua dari bentuk-bentuk laporan keuangan ini diantaranya adalah laporan laba rugi. Laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan penjualan,
harga pokok, dan biaya-biaya perusahaan selama suatu periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini dapat diketahui berapa jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami oleh perusahaan selama periode tertentu tersebut. Nah, menurut Kasmir, laporan laba rugi biasanya digunakan sebagai berikut. Yang pertama ini bentuk single step, gabungan dari jumlah seluruh penghasilan baik pokok atau operasional maupun di luar pokok atau non operasional dijadikan satu, kemudian jumlah biaya pokok dan di luar pokok juga dijadikan satu. Untuk yang kedua, bentuk multiple step, pemisahan antara komponen usaha pokok atau operasional dengan di luar pokok atau non operasional. Untuk poin yang kelima ini pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivitas perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utamanya untuk menentukan bagaimana perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan performance perusahaan pada masa yang akan datang. Untuk poin yang keenam, tujuan dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini mencakup pengaplikasian berbagai instrumen dan teknik analisis pada laporan keuangan dan data keuangan dalam rangka untuk mendapatkan ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan bermanfaat dalam proses decision making. Nah, adapun yang menjadi tujuan dari analisis laporan keuangan ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger. Yang kedua, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai proses diagnostik terhadap masalah-masalah manajemen operasi atau masalah-masalah yang lainnya. Yang keempat, sebagai alat evaluasi dalam manajemen. Yang kelima, mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, tekanan, dan intuisi. Yang keenam, mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, memberikan dasar yang layak dan sistematis dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Nah, poin yang ketujuh ini prosedur analisis. Berbagai langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan baik di bidang usaha maupun kebijakan akuntansinya. Yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan baik dari informasi tentang tren atau kecenderungan, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, faktor ekonomi, dan perubahan intern. Yang ketiga, mempelajari dan mereview laporan. Di antaranya itu memastikan laporan keuangannya telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik analisis yang ada atau menginterpretasikan hasil analisis atau merekomendasikannya. Nah, untuk poin yang ke-8 ini terdapat metode dan teknik analisis laporan keuangan. Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan langkah-langkah atau prosedur tertentu. Langkah dan prosedur ini diperlukan agar urutan proses analisisnya mudah dilakukan. Adapun langkah dan prosedur yang dilakukan analisis keuangan yaitu diantaranya adalah yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan perhitungan dengan rumusan tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh sesuai. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan tersebut. Yang keenam, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan analisis tersebut. Nah,
Dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan, yaitu diantaranya analisis vertikal atau statis. Analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangannya dari periode ke periode yang tidak diketahui. Untuk yang kedua ini metode analisis horizontal atau dinamis. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode perusahaan. Dari hasil analisis ini dapat diketahui bagaimana perkembangan perusahaan tersebut dan periode satu ke periode yang lainnya. Di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat juga beberapa macam teknik analisis laporan keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Yang kedua, analisis tren. Yang ketiga, analisis persentase per komponen. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan data. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Yang keenam, analisis rasio. Dan yang ke-7 adalah analisis kredit. Yang ke-8, analisis laba kotor. Yang ke-9, analisis titik pulang pokok atau titik impas, biasa disebut BEP. Untuk poin yang ke-9, terdapat jenis-jenis rasio. Berdasarkan sumbernya, rasio-rasio ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan, diantaranya yaitu rasio neraca. Rasio neraca ini rasio yang bersumber dari akun-akun neraca. Yang kedua, rasio laba rugi, rasio yang bersumber dari income statement. Yang ketiga, rasio antar laporan, rasio yang berasal dari baik income statement maupun laporan laba rugi. Nah, berdasarkan akunnya, rasio-rasio juga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama current ratio atau rasio lancar, perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat, perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Yang kedua ini rasio aktivitas atau activity ratio, rasio yang mengukur efisien perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Rasio ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, return over, inventory turnover, kemudian receivable turnover in day. Yang keempat, total asset turnover. Yang ketiga, rasio leverage finansial. Rasio ini rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang. Rasio ini terbagi menjadi dua, yaitu debit ratio dan total debit to equity ratio, dengan rasio total hutang terhadap modal sendiri. Nah, yang keempat, rasio keuntungan atau profitability ratio atau rentabilitas. Rasio ini rasio yang menunjukkan kemampuan penggunaan modalnya. Rasio ini terdapat dari 6 bagian, yaitu gross profit margin, net profit margin, return on investment, ROI dengan pendekatan DuPont, return on equity, dan rentabilitas ekonomis. Untuk poin yang ke-10 yaitu tahapan-tahapan dalam menganalisa kinerja perusahaan. Ada 5 tahapan dalam menganalisa kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, diantaranya yaitu melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, melakukan perhitungan. Penerapan metode hitungan ini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. Yang ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
Dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh ini, kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Yang keempat, melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Nah, pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukannya ketiga tahap tersebut. Selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang akan dialami oleh perusahaan. Yang kelima, mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang telah ditemukan. Pada tahap ini, setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka dicari solusi guna untuk memberikan input atau masukan agar apa saja yang menjadi kendala dan hambatan selama ini yang dapat diselesaikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.